Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami, dan obor penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah diri kami agar dapat mendengarkan sabdamu. Amin. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapat-Mu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Merdeka, merdeka, merdeka. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan bangsa kita. Syukur kepada Allah atas kemerdekaan itu. Pada kesempatan ini patutlah kita sebagai anak bangsa berefleksi dalam-dalam. Sungguhkah kita sudah merdeka dari penjajahan? Negeri ini memang sudah bebas dari invasi militer bangsa asing. Namun, bentuk penjajahan itu ada banyak macamnya. Sehingga meskipun negara kita sudah merdeka, bisa jadi sebagian penduduknya ternyata masih berada di bawah belenggu penjajahan. Penjajahan itu misalnya bisa berupa cinta diri yang menghalangi seseorang untuk memberikan kontribusi bagi kehidupan bersama. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus dikisahkan terlibat dalam perdebatan yang menegangkan dengan pihak lawan. Lawan Yesus kali ini adalah murid-murid orang Farisi dan para pendukung Herodes. Yang satu kelompok keagamaan, yang lain kelompok politis. Keduanya bersatu untuk sementara waktu karena punya kepentingan yang sama,
yakni ingin menjatuhkan Yesus. Mereka bermaksud untuk menempatkan Yesus pada posisi yang sulit. Apapun jawaban Yesus pasti tidak akan memuaskan salah satu dari dua kelompok yang bertentangan itu. Pertanyaan mereka adalah, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Jika Yesus menjawab boleh, kaum Farisi akan menudingnya sebagai Mesias palsu karena ia mendukung penjajah Romawi. Jika Yesus menjawab tidak boleh, para pendukung Herodes akan bersorak lalu melaporkan Yesus kepada pemerintah sebagai pemberontak. Sayang seribu sayang, kelompok Farisi maupun para pendukung Herodes sama-sama gigit jari. Yesus tidak terjebak. Ia meminta mereka menunjukkan mata uang yang mereka pakai, yakni mata uang Kekaisaran Roma yang bergambar wajah Kaisar Tiberius. Yesus berkata, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus mengajak kita semua merenungkan sampai sejauh mana kita sudah berkontribusi bagi bangsa dan negara kita yang tercinta ini. Yesus mengajak kita untuk berbakti terhadap bangsa dan negara, serta menghormati pemerintahan yang sah. Namun belakangan ini sering muncul pihak-pihak yang suka mengganggu jalannya pemerintahan dan stabilitas negara. Perjuangan belum selesai. Selain itu, Yesus juga mengajak kita untuk berbakti kepada Allah. Yesus meminta agar kita menunjukkan kesetiaan kita kepada Allah. Kita harus menerima kerajaan Allah yang hadir dalam diri Yesus sebagai Mesias yang datang dari Allah. Ya Tuhan, bantulah kami untuk menjadi warga negara yang siap memberikan sumbangsi bagi bangsa dan negara kami, serta menjadi warga gereja yang siap memberikan hormat dan bakti kepadamu ya Allah. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.